Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, marilah kita untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya yang dilimpahkan pada kita semuanya. Di tengah pandemi ini, sampai pada hari ini, pagi hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam acara BIMTEK tentang penguatan penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh bidang kearsipan di Universitas Airlangga. Yang kedua adalah pada kesempatan hari ini saya cukup berbangga di tengah pandemi COVID yang sekarang ini terjadi dan merubah tentang cara kerja kita, ya, cara beraktivitas kita. Ini kita lihat sebagian dari yang hadir di sini ada sekitar 152 ini, ada yang mungkin 50% lebih itu berada di rumah, ya, kira-kira gitu. Ya, kira-kira berada di rumah. Tentunya dalam keadaan siap semuanya, dan mudah-mudahan kita akan senantiasa terus sehat dan mendoakan semoga pandemi ini segera cepat berlalu. Ya. Amin. Mudah-mudahan normal lagi dan kita bisa beraktivitas lagi. Selanjutnya adalah kami cukup berterima kasih kepada para pembicara, gitu kan ya, pada para pembicara. Ya. Dari Andri, Bapak Asmi, Ibu Sulis maupun Bu Santi. Ya. Terima kasih sekali Pak Asmi, Bu Santi maupun Bu Sulis yang nanti akan memberikan materi berkaitan dengan masalah bimbingan teknis ini. Juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip yang ikut sebagai peserta dalam bimbingan teknis ini, juga pihak dari Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi Indonesia. Sebelum saya memberikan beberapa hal berkaitan dengan masalah bimbingan teknis tentang penguatan penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi ini, pertama saya mungkin akan sedikit saran kepada panitia penyelenggara. Jadi kalau dalam kondisi daring seperti begini, tolong kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, rekamannya itu adalah rekaman yang kira-kira ada vokalnya. Ada vokalnya. Karena jarak itu menentukan, kemudian kalau di kantor pusat nyanyi, di rumah nyanyi, itu kemudian karena problem jaringan dan seterusnya, kemudian suaranya tidak ketemu full. Sehingga kemudian kekhidmatan daripada lagu kebangsaan kita itu jadi tidak nampak. Itu yang pertama. Jadi tolong lagu Indonesia Raya maupun himne Airlangga itu yang diputar, yang sebagai panduan itu adalah yang ada vokalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penyelenggaraan kegiatan daring itu berarti kan dilakukan di rumah mungkin bisa jadi atau di mana saja, yang jelas tidak berkumpul dalam satu tempat. Tetapi seringkali ini saya lihat masih ada peserta 147, tapi mungkin ada sekitar 50-an lebih, 60-an lebih itu yang tidak jelas apakah sekarang ini sedang mengikuti BIMTEK atau tidak. Karena videonya di stop, gitu ya. Videonya di stop. Bagi saya kalau yang seperti ini tidak menunjukkan tentang keseriusan dalam mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Jadi panitia tolong dicermati satu persatu, kemudian diteleponi. Jika tidak ya sudah. Kemudian berkaitan dengan haknya pengikutan ini dibatalkan semuanya. Jika mungkin ada uang transport ya dibatalkan. Jika ada sertifikat ya dibatalkan. Karena sejak awal gitu yang muncul adalah nama gitu saja. Mestinya ketika acara itu dimulai, kalau kita offline berarti semua berada di tempat. Yang kepada tempat kita adalah tempat virtual. Jadi semuanya juga harus hadir secara virtual. Ya. Kalau hanya itu saja, misalnya ditinggal masak, ditinggal belanja juga tidak tahu, itu ada rekamannya. Nanti saya akan minta rekamannya, kan begitu nanti. Seperti itu. Nah, ini yang saya pikir harus mulai dicermati oleh panitia.
jika tunggu aja misalnya sampai beberapa menit, kemudian jenengan teleponi semuanya. Jika dalam beberapa menit itu mereka tetap tidak hadir, keluarkan saja dari forum ini. Yang dibutuhkan dalam forum ini, dalam ruang virtual ini adalah mereka yang hadir, bukan namanya yang hadir. Karena kita menyelenggarakan kegiatan seperti ini dalam rangka punya tujuan agar masing-masing daripada unit yang ada di Universitas Airlangga maupun yang lain itu mampu membuat sebuah record arsip gitu ya, yang luar biasa, yang mampu membantu penyelenggaraan organisasi dengan baik. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan masukan juga, mohon mungkin sudah ada daftar hadir, gitu ya, sudah daftar hadir. Kadang-kadang kalau kita offline itu kemudian ada tag name itu dalam peserta BIMTEK atau pelatihan atau apapun ada tulis namanya. Nah, kami berharap di dalam Zoom ini tertulis namanya masing-masing. Ya. Ini saya lihat juga masih ada nama yang fiktif. Nama yang bukan orangnya, menempati yang bukan orangnya. Ya, jadi tidak jelas, gitu ya. Kita tidak ingin bahwa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu hanya kepentingan formalitas, Anda hadir hanya karena formalitas, kemudian klik, kemudian stop video, bahkan di-mute, kemudian keluar. Ya. Ini 2 hari. Jadi kalau kita misalnya sudah menyediakan waktu selama 2 hari mengikuti BIMTEK, agar BIMTEK ini efektif, ya berarti selama 2 hari kita berada di dalam ruang virtual di kita. Anda boleh pakai laptop, Anda boleh pakai PC, Anda boleh pakai gadget, HP, gitu kan ya, bisa di mana-mana. Sebenarnya lebih longgar, gitu ya, lebih longgar. Beberapa kali kalau saya rapat dengan pimpinan, gitu, pas saya luar kota pun saya bisa rapat. Kita waktunya makan ya saya mojok, gitu ya. Tetapi tetap hadir di situ, tetap hadir di situ. Tapi kalau hanya namanya saja, anggap aja tidak hadir. Jadi panitia mohon kasih waktu sekitar 15 menit, diteleponi yang nama-nama saja, jika tidak kemudian hadir, keluarkan dari sini. Nanti kemudian kita membutuhkan laporan untuk kegiatan selanjutnya. Oke Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sudah hampir 1 tahun, ya kira setengah tahun lebih kita dicoba oleh pandemi sehingga merubah perilaku kita, organisasi kita pun perilakunya juga berubah. Sejak pandemi itu saya baru sekali tidak masuk kantor. Ya. Saya tetap saja misalnya WFH-nya itu adalah work from kantor, gitu ya, bukan home, gitu ya. Home-nya kantor, itu tetap kantor. Saya hanya sehari tidak masuk kantor. Pak Rektor tidak pernah tidak masuk. Jadi masuk terus. Masuk terus di kantor dengan bagaimana melakukan koordinasi. Tetapi cuma tetap menjaga protokol. Saya berangkat naik mobil sendiri sampai kantor, kemudian pulang juga balik lagi, gitu ya. Dan kemudian mandi, sudah tidak perlu CPK-CPK, begitu datang setelah mandi boleh CPK-CPK dengan keluarga. Kira-kira seperti itu, tidak pernah mampir-mampir di jalan, ya. Insya Allah kira-kira mungkin semuanya akan dijaga kesehatan kita semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sejak sekitar 8 bulan yang lalu, ya, sejak pandemi perilaku organisasi itu berubah. Ya, perilaku berorganisasi berubah. Sebagian besar dari kegiatan di Universitas Airlangga itu dilakukan dengan WFH, work from home. Di rumah. Kegiatan work from home itu kadang-kadang agak sulit diukur tentang kinerjanya. Ya. Lama-lama ini menjadi sebuah habit, gitu ya, menjadi sebuah habit. Kadang-kadang misalnya kita ini sudah 8 bulan di rumah, apalagi kemudian ada edaran bahwa seseorang itu cuma mungkin masuk dalam 1 bulan bisa 2 hari atau 3 hari, gitu ya. Ya kan ada klaster-klasternya ya, Mas Hendro ya. Ya. Ada klaster-klasternya, ada 6 hari, ada 2 minggu gitu ya, dan ada yang 1 bulan, ada klaster-klasternya, ada yang mungkin cuma 1 hari, 2 hari, akan menjadi sebuah habit. Ternyata
bekerja dalam era pandemi itu mungkin akan dipandang bagi sesuatu yang mengenakkan. Karena tanpa bekerja dapat gaji. Nah, tanpa bekerja dapat gaji. Demikian juga kayak model daring-daring seperti begini. Udah gampang, daring, setiap itu kegiatan gitu ya. Kita masuk Zoom gitu ya. ID meetingnya kemudian kita tulis, kita masuk Zoom, kita mute, kita stop video, kita bisa sepedaan. Kita bisa sepedaan. Artinya apa? Sebenarnya pandemi ini sebenarnya mencoba kita tentang pengabdian kita, mencoba kita tentang apakah kita ini benar-benar seorang pekerja, seorang abdi negara atau tidak. Apakah kita ini cukup puas misalnya memakan gaji buta atau tidak? Kalau kita di rumah, gitu ya, bekerjanya di rumah. Nah, yang perlu dipikirkan adalah sebenarnya memberikan target-target pada kita semuanya, target pada diri sendiri, apa output daripada WFH kita. Nah, berkenaan dengan masalah kearsipan ini, sebenarnya kami ingin menantang jenengan semuanya tentang penguatan ini. Bagaimana di unit-unit masing-masing itu terbangun sebuah unit kearsipan yang kuat. Yang kuat. Jadi tidak hanya sekedar, misalnya oke, setiap kali BIMTEK, setelah itu kemudian kembali ke unit masing-masing, kemudian tidak ada apa-apa yang dilakukan. Kita ingin itu dilakukan. Jadi setelah BIMTEK, ya, setelah BIMTEK, di unit masing-masing terbangun sebuah unit kearsipan yang kuat yang mensupport jalannya organisasi. Itu adalah tolak ukur kinerja. Karena agak sulit mengukur tolak ukur kinerja ketika kita bekerja di rumah. Agak sulit. Agak sulit. Nah, oleh karenanya tolak ukur kinerjanya adalah jika mampu mewujudkan unit kearsipan di lingkungan masing-masing itu dengan baik. Kita tahu bahwa sebenarnya ada banyak hal. Batas sudah jelas. Bagaimana pengelolaan kearsipan di era sebelum pandemi dan kearsipan setelah pandemi itu adalah sesuatu yang saya pikir luar biasa dan ke depan akan menjadi contoh buat anak cucu kita. Akan menjadi contoh. Arsip itu kan sebuah rekaman tentang kegiatan, rekaman tentang peristiwa. Nah, ada kegiatan dan peristiwa after, before. Sebelum pandemi dan setelah pandemi. Bahkan sebelum pandemi, masa pandemi, ataupun mungkin nanti setelah pandemi. Pasti akan ada rekaman kegiatan maupun peristiwa yang berbeda dari sebelumnya. Dan itu akan menjadikan pelajaran buat anak cucu kita ke depan. Di samping itu, lepas dari persoalan nanti untuk masa depan, itu akan berguna buat support terhadap pengembangan organisasi, khususnya adalah di Universitas Airlangga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap keseriusan, gitu kan ya. Saya enggak tahu, tapi beberapa mungkin dari yang hadir di sini ada yang mungkin juga tiap hari datang ke kampus, ya, ada yang tiap hari, ada yang mungkin sebulan mungkin cuma 2 kali atau 3 kali, gitu ya. Ada yang mungkin sebulan itu mungkin 2 minggu. Ada yang mungkin sebulan ya mungkin masuk terus, itu macam-macam kira-kira dari yang hadir di sini. Tapi apapun kondisi saudara, kira-kira nanti Anda hadir berapa kali di kampus dan kemudian work from home itu, saya berharap ada tolak ukur kinerja yang Anda ingin tunjukkan kepada Universitas Airlangga. Bagaimana sumbangsih saudara? Kalau Anda di rumah itu melakukan apa? Melakukan apa? Itu penting, gitu kan ya. Kalau setelah pelatihan ini, gitu ya, setelah BIMTEK ini, bimbingan teknis ini, kemudian apa yang harus dilakukan? Ya. Pak Yunus berharap, bidang arsip berharap, setelah adanya pelatihan atau bimbingan teknis ini, di masing-masing unit akan berkembang tentang record center. Ya, pusat arsip yang mensupport tentang jalannya organisasi. Karena maju mundurnya satu organisasi, itu amat ditentukan salah satunya adalah bagaimana penataan kearsipan yang dilakukan pada organisasi tersebut.
temu kembalinya lebih mudah kalau kita mencari data tentang apa saja. Ambil contoh. Sampai sekarang masih belum ketemu. Ini tantangan buat bidang arsip atau mungkin yang lain. Ya. Anda tahu rumah dinas atau rumah jabatan rektor yang ada di Jalan Dr. Sutomo? Yang rumah cagar budaya itu? Ya. Ya. Kira-kira masing-masing mungkin tahu. Tahu. Ya, tahu. Sejak kira-kira yang menempati terakhir rektor itu Pak Purhito. Paling tidak menempati bukan berarti kemudian harus setiap hari beliaunya di situ, tapi sering beliaunya berada di rumah jabatan itu, rektor Pak Purhito. Setelah Pak Purhito, Pak Fasih, Pak Nasih itu relatif tidak pernah. Setahun itu kalau misalnya datang ke sana, mungkin melakukan aktivitas di rumah jabatan bisa dihitung jari. Tidak sampai 2 atau 3 kali. Ya, mungkin jika saya sekali gitu aja mungkin. Ya, kira-kira seperti itu. Rumah jabatan UNER itu, ya, rumah jabatan UNER itu statusnya adalah dimiliki oleh Yayasan Universitas Erlangga. Berarti kan zaman dhisik. Ya. Artinya bukan PTNBH ya, bukan PTNBH. Nah, persoalannya adalah bagaimana dokumen yayasan itu sekarang tersimpan. Ya, harus dicari. Ya. Tapi insya Allah kemarin Pak Hadi Sepekan sudah berhubungan dengan bidang arsip, mudah-mudahan ketemu sudah. Misalnya dokumen tentang yayasan itu sehingga akan memudahkan misalnya untuk pengelolaan selanjutnya. Ya kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Pentingnya arsip. Karena arsip akan bicara tentang masa lalu, akan bicara tentang masa kini, akan bicara tentang masa depan. Karena arsip itu merekam semua kegiatan dan peristiwa tentang masa lalu, tentang masa kini, dan bisa digunakan untuk kepentingan pada masa mendatang. Sehingga sebenarnya organisasi itu gitu ya akan nampak tentang jati dirinya. Salah satunya adalah kalau kita bisa menggali atau mempelajari tentang arsip tentang suatu organisasi yang bersangkutan, khususnya UNER. Kita tidak tahu kira-kira bagaimana UNER zaman dulu kalau kita tidak pernah misalnya membuka arsip-arsip kita Universitas Erlangga pada zaman dulu dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pribadi saya berharap BIMTEK tidak hanya sekedar selesai BIMTEK, tapi BIMTEK untuk kemudian what for? Untuk apa? What's next-nya itu harus jelas. What's next-nya adalah bagaimana Anda membangun sebuah record center pada unit masing-masing yang support terhadap pencapaian tujuan daripada organisasi. Karena itu saya berharap sekali setelah BIMTEK ini dengan semuanya ngajak tim di masing-masing unit. Bagaimana record center di masing-masing unit itu bisa berdiri. Masing-masing unit itu ada record center yang lebih bagus. Saya yakin nanti bidang arsip dan bidang arsip Universitas Erlangga itu akan memberikan bantuan bimbingan. Ya, bantuan bimbingan. Ya, semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, yang ingin saya pesankan pada jenengan semuanya, dalam era COVID ini, jangan harus selalu jaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap harus dilakukan. Sedapat mungkin, gitu ya, harus berani melawan COVID ini dengan protokol kesehatan yang bagus, imun yang bagus, istirahat yang cukup. Kenapa? Kalau kita itu mampu melawan COVID, maka kita mampu berbuat sesuatu yang lebih baik lagi buat organisasi maupun buat masyarakat. Saya pikir itu Bapak-Ibu sekalian. Selamat melaksanakan BIMTEK tentang penguatan penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi yang akan dilakukan pada 2 hari ini, tanggal 7 dan tanggal 8. Nyuntulung kepada panitia yang masih stop videonya itu, saya yakin yang stop video itu tidak mengikuti. Ya. Kalau mengikuti mestinya kan tidak perlu stop video ya. Berarti kalau stop video dia pasti sedang keluar. Ya. Tapi kalau pernah ikut BIMTEK, pernah ikut BIMTEK. Tapi untuk BIMTEK-nya gimana? Jadi tidak tahu isinya nanti. Ya, kira seperti itu. Tolong diteleponi, gitu ya. Diminta komitmennya. Ya. Bahkan kalau misalnya tidak tetap jelas itu, saya tolong dilaporkan, nanti kita surati masing-masing dekan atau pimpinan unit di masing-masing. Kita tidak ingin sebenarnya era pandemi ini sudah memberikan, mohon maaf misalnya,
memberikan dalam tanda kutip kemudahan dalam bekerja, ya, kemudahan dalam bekerja, karena bisa dilakukan di rumah, tiap hari bisa ketemu anak, bisa ketemu apa itu istri atau suami, tetapi ketika ada kegiatan masih seperti begini. Ya. Coba kalau misalnya Anda offline, berarti kan akan hadir di situ. Ya, tolong itu dilakukan hingga tidak jadi formalitas gitu saja. Ya, jadi formalitas. Jika kita siap untuk BIMTEK, ya berarti ya kita siap untuk berada dalam ruang virtual, gambarkan seolah itu ruang offline, ruang fisik. Ya, seperti halnya misalnya ketika Anda BIMTEK di Pacet gitu ya mungkin ya Anda hadir di sana. Gambarkan seperti itu dan seterusnya. Oke, selamat berbimtek. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan ini dan semuanya jadi berkah kegiatan ini. Kegiatan ini akan memberikan kemaslahatan bagi khususnya untuk pelajar langga pada khususnya dan umumnya pada masyarakat Indonesia berkenaan dengan masalah penataan tenaga kerja. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara BIMTEK penguatan penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Oktober ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.